Setelah sempat dihentikan di tahun 2020, Safari Ramadan oleh Bupati Tuban Fathul Huda kembali dilaksanakan di Ramadan tahun ini, 1442 Hijriah. Safari Ramadan dimulai dari Kecamatan Jatirogo, Kamis 15 April 2020. Tanpa hadir pula Forkopimda Tuban, Ketua TPPKK Kabupaten Tuban, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Tuban, Sekretaris Daerah, serta Kepala Kantor Kemenak Tuban. Kegiatan ini juga diikuti camat beserta Forkopimka Jatirogo dan Keduruan, kepala desa, serta tokoh agama dan masyarakat. Safari kali ini juga sangat berbeda dengan safari Ramadan sebelumnya. Adanya pandemi COVID-19 membuat acara sangat dibatasi, mulai penyingkatan waktu hingga pemberlakuan prokes secara ketat, seperti tamu undangan yang hanya 20% hingga pembatasan jarak tempat duduk. Bagi-bagi sembako juga tidak dilaksanakan seperti biasa. Tidak ada lagi antrian panjang masyarakat, sebab bantuan telah di-dropping di kecamatan masing-masing dan akan diberikan ke penerima tanpa menyebabkan antrian dan kerumunan. Sementara itu, dalam arahannya Bupati Tuban Fathul Huda mengatakan alasan kembali diadakannya Safari Ramadan tahun ini adalah seiring dengan kondisi kasus positif COVID-19 yang terus menunjukkan penurunan. Apalagi saat ini kelonggaran untuk melaksanakan tarawih hingga sholat Id juga telah diberikan oleh pemerintah pusat, sepanjang tidak meninggalkan protokol kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menjelentrehkan beberapa capaian yang telah dilakukan di masa jabatan Huda Nur selama 10 tahun terakhir, seperti pembangunan infrastruktur dan suprastruktur menuju manusia Tuban yang religius serta sejahtera, melalui bantuan hibah TPQ dan juga madrasah. Di samping itu juga seperti pembangunan infrastruktur diantaranya Jalan Lingkar Selatan, mal pelayanan publik, hingga saluran irigasi untuk pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD, yang saya hormati Bapak Anggota Forkopimda, alhamdulillah hadir secara komplit meskipun yang paling jauh, termasuk Pak Ketua Pengadilan Negeri juga hadir. Namun di antara sekian ini ada satu yang baru. Mungkin Bapak Ibu belum kenal, Pak Kajari ini baru, Pak. Beliau orang Aceh, namanya Suhendri, Bapak Suhendri. Ini baru Pak, baru guys, kira-kira 1 bulan. Yang hormati Pak Camat Keduruan dan Camat Jatirogo, Bapak dan Ibu Kepala Desa dan tim penggerak PKK, Bapak anggota Forkopimda Kecamatan Keduruan dan Kecamatan Jatirogo, dan Bapak tokoh masyarakat, para kiai, meh kelalen enten Mbah Kur, Kyai Fatkhur Rahman, enten Kyai Abdul Razak, kula goleki wae nggih. Mosok saya bergabung ditinggal Ibu dan Kyai Mahfud Al-Hafid dan semua undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua bisa silaturahim dalam rangka Safari Ramadan. Yang tahun lalu kita absen, tapi di tahun 2018 saya masih ingat Pak Camat, semaraknya luar biasa di Kecamatan Jatirogo ini. Dan waktu itu camatnya juga sudah Pak Nawawi. Berarti kalau beliau katanya sudah 5 tahun, memang sudah kelamaan, Pak. Sudah kelamaan. Mudah-mudahan dalam bulan ini bisa kita tarik lah nanti. Kan biasanya Pak, biasanya kan kalau Pak Kapolres kan paling lama kan 2 tahun. 2 tahun. Kalau Pak PN itu biasanya 1 tahun. Pak Kajari itu juga biasanya 1 tahun. Ini sampai 5 tahun.
Nek gak iso ditarik ya bukan salah saya. Tahun ini bisa safari Ramadan, dasar saya gini Pak, saya kiaskan. Kalau tahun lalu taraweh kan tidak boleh, kemudian sholat id tidak boleh. Tahun ini kan boleh, taraweh boleh, sholat id boleh, sama-sama untuk syiar Ramadan, yaitu safari Ramadan ini. Safari Ramadan ini kan untuk syiar Ramadan, jadi banyak santunan-santunan untuk fakir miskin. Maka kalau safari Ramadan mestinya ya juga boleh, itu merupakan kias kami Mbak, kias Bakur. Kalau raweh bisa 50%, bis safari Ramadan ini saya berikan kebijakan maksimum 20%. Tapi dasar jadi rokok ini Mbak. Ini lebih dari 20%. Mestinya ya saya berapa undangannya ya 75 sampai 100. Tapi kalau saya lihat ini lebih dari itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di permukaan bumi ini. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Selain itu kita diciptakan oleh Allah yaitu menjadi khairu ummah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dua predikat ini apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah habun nasi alal khairi bisa'adatil ajil wal ajil, yaitu mengarahkan atau membimbing masyarakat untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Selama 10 tahun saya dan Pak Wabub dan semua anggota Forkopimda dan semua OPD ini adalah berusaha bagaimana untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat ini. Banyak capaiannya, maka safari Ramadan sore ini adalah safari saya yang terakhir sebagai bupati. Sebagai bupati Mbak Gur, ya Rozak. Tapi kalau sebagai tidak bupati, ya sampai akhir hayat nanti tetap ada safari itu, udah biasa gitu. Saya menyampaikan banyak terima kasih atas dukungannya. Karena semuanya tidak akan pernah wujud tanpa dukungan dari masyarakat. Kemudian yang kita lakukan yaitu ada hibah TPQ, jumlahnya adalah 426 lembaga, yaitu dengan nilai 15.258 juta. Ini saya sampaikan pada lembaga-lembaga ini, para asatid dan asatidah, terima kasih yang tinggi-tingginya, karena sumbangan yang kita berikan itu adalah hanya dijadikan stimulan. Kalau sumbangannya 25 juta, itu bisa bangun TPQ habisnya 100 juta. Ini luar biasa. Ini saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan alhamdulillah saat ini jumlah TPQ di Kabupaten Tuban kurang lebih ada 1.300 dan santrinya sekarang sudah ada 140.000. Ini adalah kader-kader kita yang kita harapkan, yaitu seorang kader muslim yang tangguh karena sudah digembleng mulai kecil. Selain hibah untuk TPQ, ada hibah untuk pesantren dan juga hibah untuk madrasah. Insya Allah satu pun tidak ada pesantren dan madrasah yang ketinggalan, yang kelewatan. Kalau ada yang kelewatan tolong nanti laporan
Nanti Pak Sek yang akan alokasikan di masa-masa yang akan datang. Kalau tidak dialokasikan oleh Pak Sek, bisa ketemu saya, nanti saya pribadi akan nyumbang madrasah Siklibatan itu. Kemudian juga honor GTT PTT jenjang SD dan SMP diberikan kepada 1.530 orang. Jumlahnya adalah 23.239.800.000 rupiah. Dan insentif guru PAUD 2.080 orang dengan jumlah 7.488. Guru PAUD ini kecuali dapat insentif dari pemerintah, biasanya setahun sekali kita undang di pendopo. Kemudian nanti ada doorpass-nya, biasanya itu adalah umroh dan juga ada motor dan sebagainya. Tapi untuk tahun kemarin dan sampai sekarang ini adalah pemerintah Saudi belum buka, jadi masih belum ada. Ini adalah doorpass yang umroh itu. Haji pun ya Pak Syahid, kelihatannya tahun ini juga belum dibuka. Nggak tahu kalau nanti hasil negonya menteri. Yang menterinya kebetulan kan teman akrabnya Pak Syahid. Tapi kok gak dipindah-pindah ya? Itu juga penjabat yang sudah lama-lama semua. Kemudian yang kaitannya dengan urusan hasil, urusan dunia tadi, dalam mencukupi sarana prasarana pertanian, Pemkab Tuban telah membangun 103.700 meter jalan usaha tani. Petani itu penghasilannya sangat minim. Ditunjang lagi kalau biaya produksinya itu mahal. Salah satu produksi mahal itu adalah karena selalu dipikul. Kalau bahasa Acahnya Pak dipikul itu apa Pak Hendri? Jadi petani ini kosnya tinggi karena ketika panen itu juga dipikul manusia itu loh. Ketika mau tanam, oleh pupuknya dan bibitnya juga dipikul dan jangkanya panjang. Maka mulai saat dilantik saya memikirkan bagaimana petani ini bisa meningkat pendapatannya. Maka kosnya harus ditekan dengan bangun jalan usaha tani. Namun demikian ternyata belum rata jalan usaha tani ini. Kecuali jalan usaha tani yang kita pacu, yaitu kita harus memperluas luas lahan, luas tanam. Kalau lahannya tidak bisa diperluas, bahkan semakin tahun semakin kurang, ya Pak Joko. Tapi luas lahannya yang kita perluas, yaitu dengan membangun tersier atau jaringan irigasi embung. Jaringan irigasi kita bangun 60.074 meter. Jadi kalau Jakarta itu hanya 700 meter ya Pak, 700 meter. Ini berarti sama dengan Jakarta kali 10, karena 60.000 kali 60, akhirnya 60 Pak. Ini cukup luas. Sembung 53, kemudian Longstrong dan 16 dam parit. Juga diberikan Alsintan sebanyak 32 traktor roda 4, 247 traktor roda 2, 576 pompa air, 76 kultivator dan 48 paleter. Ini yang untuk pertanian. Ya Rozak jenengan kira-kira paham alatnya apa paleter apa orang ngerti ya apa-apa, yang penting ora urusane. Lajeng sektor peternakan, Kabupaten Tuban menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan program Jawa Timur dan nasional. Jadi tolak ukur nasional dan Jawa Timur adalah Tuban. Jumlah kepentingan dan kelahiran sapi di Kabupaten Tuban tertinggi di Jawa Timur tahun 2019 dan 2020.
sehingga mendapatkan penghargaan sebagai pelaksana program UPSUS SWIP terbaik Jawa Timur. Namun ini Pak Amnan koordinasinya tidak ikut hadir karena dibatasi jumlah yang ikut ini. Kemudian pembangunan rumah layak huni sampai dengan tahun 2021 sebesar 9.903 unit. Termasuk di sini Pak Dandim juga ikut ini bangun nih Pak. Tapi masih kurang banyak nih Pak Dandim. Karena baru 9.900, butuhnya kurang lebih 60.000. Ya mudah-mudahan bupati yang akan datang yang meneruskan. Selain dari APBD, program penanganan RTLH diselaraskan dengan anggaran DAK dan juga JD, itu anggarannya. Kemudian pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana air bersih pada daerah rawan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 capaian sebesar 75,56%, sekarang menjadi 82,7%. Biasanya ngangsu. Ini kalau Pak si Hendra ini tidak ngerti ngangsu itu apa. orang Aceh tidak ngerti. Ngangsu itu ngambil air yang dipandu itu Pak. Bisa jauh-jauh Pak. Saya sendiri dulu ngangsu itu 7 kilo jaraknya Pak. Kalau mandi itu ngambil air 7 kilo. Sekarang ini dibangun oleh pemerintah ini selama 10 tahun ini sudah 87% ya. Jadi tinggal buka keran yang saya sendiri semuanya yang meresmikan waktu itu. Keran itu sudah masuk ke rumah. Kenapa? Ini kita perhatikan. Masih ingat dawuh kiai-kiai ini kalau ya mau ini pelacur saja yang mempertarikan anjing dapat hidayah masuk surga, urusan air. Maka ini pemerintah memperhatikan urusan air ini, dan ini masih kurang 13%. Tapi kan cukup sudah mantap Pak, sudah 87%. Kemudian infrastruktur yang kita bangun, jalan ini sudah 98% dalam kondisi mantap hot mix, baik itu jalan poros kecamatan maupun poros desa. Yang kadang-kadang tidak dipahami itu adalah jalan poros nasional, poros provinsi, seperti Jojokan ke sini, Jatirogo sampai ke Bojonegoro, ini adalah jalan provinsi. Tapi biasanya kalau ada jelek, ada kecelakaan, sing dipisoi juga bupati. Ya, ini ya resikonya dari penjabat itu seperti itu. Dan juga infrastruktur yang kita bangun ring road, jalan lintas selatan Tuban, untuk mengurai kemacetan dalam kota. Biasanya Pak Kapolres itu bingung kalau pagi-pagi depan Polres itu kan mesti macet karena di situ ada rumah sakit, ada Polres, ada juga pasar. Tapi yang salah mestinya bukan jalannya, Polresnya mestinya harus dipindah. Pak Mujib itu sudah memindah kantornya PN, dipindah di luar. Pak Mujib ini Pak cemburu ini loh Pak Kapolres udah pindah ke luar itu sampai kita lihat megah. Maka Polres kok kantornya rembesek ya. Tapi alhamdulillah Pak, jalan ini juga kita beri nama tokoh nasional, mestinya yang sangat diidolakan dan diharapkan oleh orang Tuban. Jadi jalannya adalah jalan Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Hasyim As'ari. Ini kan mestinya sudah dirindukan oleh masyarakat Tuban. Mana penghargaan pada pahlawan, mana penghargaan terhadap pendiri NU. Kami tunda Pak, karena apa? Rasanya kalau jalan kecil-kecil itu diberi nama dengan nama Kiai Hasyim As'ari itu kan tidak pantas. Maka saya perjuangkan bagaimana jalan yang besar itu bisa wujud. Alhamdulillah dengan pancingan itu akhirnya sekarang pemerintah pusat pun bangun
Jadi yang kita bangun itu satu arah, yang satu arah lagi dibangun oleh pemerintah pusat. Nah, mudah-mudahan nanti terlanjutkan sampai ke daerah Palang sana. Dan juga sport center sudah kita bangun, itu untuk bangun karakter remaja, dan juga MPP, yaitu untuk pelayanan, perizinan, pelayanan dan sebagainya itu bisa efektif dan cepat. Maka kita bangun mall pelayanan publik. Itu di sana nyaman, Mbak, full AC, dan juga ada eskalator. Eskalator takon Mbah Kur ya nggak ngerti apa eskalator. Ondo semunggah nih loh, Mbak. Tang mriku enten mole enten napa niku kafe nih. Jadi masyarakat yang nunggu itu bisa jajan-jajan di situ. Termasuk nanti yang sidang tuh, Pak. Itu bisa negosiasi di situ. Itu yang saya pikirkan, ini kok kantor pengadilan negeri di sini. Kira-kira ini kan bisa nego di MPP ini. Kemudian di bidang pemerataan desa, Pak. Jadi Kabupaten Tuban adalah kabupaten satu-satunya di Indonesia yang cair dana desanya tahap 1 pada bulan Februari 2021. Yang tidak cair, belum cair, bukan salahnya Pemkab. Memang pengajuan saja belum. Saya ingin, ini kok tidak ada yang gajian apa? Pengajuan saja belum lah. Ya apa caranya ngetokno? Ada yang sudah pengajuan syaratnya tidak tercukupi. Tapi kita ini adalah sudah bangga lah. Ada desa atau satu-satunya di bulan Januari yang sudah cair. Kemudian siltapnya aparatur desa Kabupaten Tuban adalah termasuk tertinggi di kawasan regional. Dari perangkat desa, Pak, itu tertinggi sing asil tuh, Pak, kecuali kalau ada tambahan Bojonegoro. Tertinggi seluruh Jawa Timur. Maka tidak ada alasan tidak memberi pelayanan pada masyarakat yang terbaik. Dan tidak ada alasan kok sampai terjadi penyimpangan. Ini Pak Kajari ini sudah siap untuk pembina, ada penerimaan ini. Sudah kita fasilitasi seperti itu adalah untuk preventif. Kemudian Kabupaten Tuban juga merupakan kabupaten pertama se-Jawa Timur yang sudah melaksanakan pengalihan jaminan sosial kesehatan kepada desa dan perangkat desa yang sebelumnya mandiri. Biasanya kan dipotong siltaping. Sekarang kan sudah ditanggulangi APBDes. Ini satu-satunya desa yang pertama atau kabupaten yang pertama seluruh Jawa Timur yang ditanggung oleh anggaran APBDes. Kabupaten Tuban juga menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia telah membangun jaringan internet desa berbasis fiber optik di seluruh desa. Seluruh Indonesia, Pak, ini yang sudah bangun adalah Tuban. Dan menerapkan aplikasi pengolahan keuangan desa secara online mulai tahun 2020 sebagai kegiatan yang telah melaksanakan tersebut. Namun demikian, para bapak, para ibu, sudah para mutu, banyak hal yang belum bisa kita laksanakan. Ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya hal yang belum kami laksanakan. Dan sudah barang tentu selama 10 tahun pasti banyak kesalahan-kesalahan, kami juga mohon maaf. Hal-hal yang kurang inilah mudah-mudahan dilanjutkan oleh penerus saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu 4 menit ini untuk doa. Memang saya sampaikan badan jangan tidak usah ada kultum. Jadi safari Ramadan ini bukan hanya pesertanya yang kita potong, waktunya pun juga kita potong maksimum 1 jam. Dan sekarang terawih di Masjidil Haram potong, Pak. Setiap hari kan harus dipotong, masih maksimum 1 jam di mana-mana, Pak. Ini saya ukur pas. Jadi kalau dimulai 1 jam sebelumnya itu pas. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.